Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesta Ghazali. Selamat pagi, selamat siang buat teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Dan selamat menjalankan kegiatannya bulan Ramadan, yaitu puasa. Semoga semuanya diberi kelancaran selalu, kesehatan selalu, dan dipermudah segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih dulu ya, ini yang luar biasa tentunya buat teman-teman yang sudah support channel saya berupa like, komen, dan share tentunya ya. Dan bagi yang belum tahu, ini saya membahas banyak sekali informasi tentang banyak project crypto dan informasi menarik ya, khususnya ini terkait dengan calon crypto kita yang luar biasa, yaitu Pi Network. Nah, buat teman-teman mungkin yang sudah mendapatkan slot KYC, segera mungkin buat teman-teman diselesaikan tugas-tugasnya, dan diharapkan buat teman-teman yang belum mendapatkan KYC agar mempelajari dulu bagaimana prosedur dan proses KYC ya, agar pada saat mendapatkan slot KYC bisa memanfaatkan kesempatan dengan maksimal dan mendapatkan hasil dengan 100% akurasi benar ya, atau valid. Nah, di sini karena apa? Yang sudah lama menunggu KYC, yang akhirnya mendapatkan slot KYC, dan karena ketidakpengetahuan ya tentang prosedur cara KYC yang benar, akhirnya gagal. Nah, itu menjadi dua kesalahan ya. Nah, buat pioner yang lama khususnya yang belum mendapatkan KYC, yang akhirnya mendapatkan KYC tetapi ujung-ujungnya pada saat mendapatkan slot malah hasilnya tidak diterima atau di approve ya. Nah, maka dari itu di sini buat teman-teman semuanya yang belum KYC khususnya, pelajarilah dulu prosedur dan cara menjalankan itu ya, KYC yang benar itu bagaimana. Setelah itu, kalau yang sudah terlanjur ya, misalnya ini ada banyak ya memang pioner yang sudah terlanjur melakukan kesalahan pada saat KYC atau mengalami kendala ya, mau nggak mau di bagian menu itu nanti bakalan ada button resubmission ya. Resubmission itu merupakan button atau tombol ya, tombol yang berfungsi untuk mendapatkan ya KYC lagi ya, khususnya itu yang mengalami kendala pada saat melakukan KYC. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya prosedur KYC yang benar. Silahkan disimak buat teman-teman semuanya. Ini ada tipsnya. Nah, ini tips harap diperhatikan buat teman-teman semuanya, sehingga nanti ke depan pada saat melakukan KYC bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, tidak ragu pada saat KYC ya tentunya. Jadi harus dan semuanya harap mempelajari prosedur ini ya. Jadi ini ada tips buat KYC buat pioner semuanya ini. Nomor 1 itu Pi account name should be similar to the name on your ID. Nah, jadi ini yang berarti akun ya, nama daripada teman-teman ya di Pi akunnya, di profil ini dipastikan sama persis dengan ID penduduk atau KTP. Misalnya namanya Sutrisno di KTP, berarti nanti di akun Pi teman-teman pastikan sebelum mendapatkan slot KYC segala macam dipastikan agar sama persis Sutrisno, sehingga pada saat mendapatkan slot KYC itu nggak ada masalah ya, karena ini merupakan faktor yang paling penting untuk mendapatkan valid ya atau approve dari developer atau dari validator semuanya. Kalau yang misalnya belum
mendapatkan atau maksudnya masih mengalami perbedaan di bagian nama khususnya, ingat sebelumnya username itu bukan nama ya, jadi username itu beda ya. Misalnya kalau nama asli di akun B-nya itu Sutrisno, tetapi username itu bisa terserah, bisa Sutris 100, Sutris 200 dan sebagainya. Yang paling menentukan itu nama asli di akun B, pastikan sama persis di KTP. Selanjutnya yang kedua itu ini when you start the KYC process go till the end. Nah, maksudnya pada saat mendapatkan KYC, nah setelah sedang menjalankan yang namanya KYC teman-teman semuanya, ya jangan macet-macet, pasti. Makanya sebelumnya pastikan teman-teman khususnya yang belum mendapatkan KYC, wifi atau jaringan atau internetnya itu harus benar-benar bagus dan lancar ya. Jadi manfaatkan itu dan pastikan semuanya persiapan dengan baik. Jangan sampai mengalami kendala di tengah jalan pada saat menjalani KYC, malah macet ya, itu nggak boleh. Nah, jadi itu silahkan buat teman-teman diperhatikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ID picture should be clear and visible. Nah, ini juga faktor yang paling penting ya. Karena apa? Jadi pada saat pengambilan foto, nanti pada saat disuruh selfie atau pengambilan KTP dan sebagainya, ya jelas itu harus benar-benar bersih, dapat dibaca ya, dan tentunya jelas tulisannya maupun selfie-nya. Maka dari itu buat teman-teman ini perlu diperhatikan ya, khususnya di bagian P browser untuk mendapatkan akses koneksi ke kamera. Silahkan buat teman-teman itu harus diingat ya, bisa mengakses kamera ke P browser. Nah, dan ingat pada saat pengambilan gambar atau foto dipastikan gambarnya atau fotonya itu jelas, oke? Karena apa? Ini sangat berpengaruh pada saat memvalidasi. Apabila foto teman-teman semuanya berbeda dengan yang ada di foto di KTP, ya jelas itu akan bisa di reject langsung oleh validator ya. Karena ini ada kemungkinan dicurigai menjadi akun yang palsu begitu. Yang terakhir yaitu read and follow all instruction given by the KYC interface. Jadi yang ini silahkan ikuti saja apa yang diperintahkan oleh peraturan yang ada pada saat KYC, ikuti saja. Misalnya suruh foto ya disuruh foto, tapi ya dengan jelas ya. Selanjutnya misalnya pada saat selfie, tengok kanan ya tengok kanan, nanti disuruh tengok kiri, senyum disuruh senyum. Nah, itu sangat berpengaruh karena itu membedakan akun kita dengan robot. Nah, oke. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik ya buat teman-teman. Mungkin itu saja. Yang kurang paham bisa langsung di komen. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.